Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang terhormat seluruh jajaran Ustadz-Ustadzah PBGA Polisi, yang terhormat Jumatan Wali Santri yang sudah menyempatkan hadir terpilih, kalian adik-adik sekalian yang mudah-mudahan mendapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Aminnya mana? Amin dulu dong, didoain. Oke. Terus pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Dados sebelumnya niki Kulo akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke? Ada sampun kenal apa belum kali Kulo? Serius? Gak kenal? Oke, perkenalkan. Nami Kulo Salma Mumtazah, bisa dipanggil Salma. Terus mungkin adik-adik semua jarang gitu, nopo atau mungkin bahkan nggak pernah semerep Kulo sama sekali karena memang Kulo ini 5 tahun jalan menjalani pendidikan dan pondok pesantren Asunia Jember. Nggak perlu kenalan sampai ke dalam, nggak sampai umur kan nggak usah ya. Nggak penting juga. Terus niki Kulo sebenarnya niki Kulo bingung ya apa yang mau Kulo sampaikan karena audiensnya terlalu mungil, terlalu comel-comel audiensnya. Takutnya menawi Kulo menyampaikan nopo nanti anak-anak belum bisa menangkap. Terus Kulo pas waktu diberitahu dan dipaksa untuk berdiri di sini niki Kulo bingung. Kulo harus ngasih materi apa waktu ngaji mriki niki. Kalau misal menceritakan atau membacakan profil tentang beliau Kanjeng Nabi Muhammad, saya rasa adik-adik kan yang sudah tahu nggih? Sudah tahu apa belum? Masa belum tahu? Belum? Belum? Ampun. Diulas sedikit ya. Terus Kanjeng Nabi Muhammad niki adalah Nabi kita, Nabi ingkang terakhir, yang mana beliau niki lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin. Singkatnya seperti itu. Ada fokus dong, ada ke sini. Oh. Ya, ada ke sini ya. Mau tak ceritain sesuatu? Tak ceritain ya. Jadi menyimak materi yang saya sampaikan mulai awal sampai akhir ini, nyuwun tolong disimak biar nanti di akhir nih rangkaian acara ini ketika ada kuis, adik-adik bisa menjawab. Masa nggak mau dapat hadiah? Mau ya? Wah, keren banget hari ini nggak dengar mas. Mau nggak? Mau ya? Mau ya? Ini kan karena ini acaranya di Taman Pendidikan Al-Quran gitu, terus aku akan menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan. Ada gitu. Adik-adik memiliki tahu nggak kapan Kanjeng Nabi niku menerima wahyu beliau yang pertama? Waktu umur pinten? 40 tahun. 40 tahun. Ya, Nabi
Kanjeng Nabi benar-benar ya. Kalau nanti yang menang kuis dan penyimak ini dapat bunga telur yang ramai, itu godong gedang. Ya oke, bisa disimak lagi ya. Fokus ya. Oke. Jadi waktu pertama kali Kanjeng Nabi niku mendapatkan wahyu, seperti cerita-cerita yang sudah kita ketahui sebelumnya, Kanjeng Nabi niku deg-deg. Tahu nggak deg-deg itu apa? Deg-deg itu deg-deg ya. Menurut pengertian kalian ya. Kalau mungkin istilahnya sekarang Kanjeng Nabi itu gemeter gitu, tremor saking kagetnya. Tiba-tiba kedatangan sosok yang asing di mata beliau, sosok yang membawa wahyu. Sinten ini? Malaikat. Terus ketika Kanjeng Nabi pertama kali semerep malaikat Jibril, beliau diberi wahyu. Kanjeng Nabi ini kaget, takut banget, karena malaikat Jibril ini terlihat asing di mata Kanjeng. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nyampe sini paham nggak? Enggak. Gini wes, minimal kalau misal ada di sini nggak paham, minimal ya kalau ada di sini nggak paham, saya harap semua audiens yang lain ini paham. Lanjut nggih. Langsung lanjut mau nggih. Terus ketika Kanjeng Nabi menerima wahyu yang pertama, terus beliau niki terus beliau ini sangat takut, sangat kaget, terkejut, shock, speechless ketika melihat malaikat Jibril. Kanjeng Nabi ini kan akhirnya sanjang curhat istrinya. Siapa istrinya Nabi Muhammad waktu itu? Sayyidah kok? Sayyidah Khadijah. Siti itu apa sih sebenarnya? Sayyidah. Siti itu C ya, denger dulu. Disclaimer deh, denger dulu. Kok rame banget. Kok guyu? Jadi Siti itu adalah singkatannya Sayyidati. Motor disingkat jadi Siti. Jadi yang namanya Siti itu bagus sebenarnya. Ya. Yang Maedo itu yang nggak paham. Oke, lanjut ya. Enggak. Lanjut ya. Terus waktu Nabi ini cerios teng garwane, waktu Kanjeng Nabi ini cerios teng garwane, beliau ini menggigil ketakutan karena telah melihat sosok yang asing. Sayyidah Khadijah ini kan wanita cendekia. Sayyidah Khadijah ini wanita yang pinter banget di zamannya. Ketika peradaban Arab waktu itu, terutama daerah Mekah itu benar-benar rusak. Orang-orang minim pengetahuan, minim moral, minim akhlak, nggak ngerti agama sama sekali. Ini Sayyidah Khadijah ini adalah salah satu orang yang pinter banget. Tahu sendiri kan Sayyidah Khadijah ini bahkan punya saudara yang ahli kitab Samawi. Terus Sayyidah Khadijah ini tahu tentang kitab-kitab Samawi, kitab-kitab agama-agama itu. Pelajaran Sayyidah Khadijah ini sumerep. Terus ketika Kanjeng Nabi bercerita, sambat Kanjeng Nabi ini sambat tentang Sayyidah Khadijah, sanjang. Yang rame, mana yang rame tak bawa ke kantor ya? Bisa kan semua? Bisa. Tangannya ditutup, tangannya dipegang. Nanti ada kuis ya, dapat hadiah yang luar biasa. Kan semua. Terus ketika Kanjeng Nabi ini bercerita tentang Sayyidah Khadijah, tanggapannya Sayyidah Khadijah ini kan kaget deh, karena yang bisa malaikat Jibril kan malaikat gaib toh, tidak dapat dilihat. Yang bisa melihat ini cuma Kanjeng Nabi ini mawon. Nggih kan? Bayangno, sampeyan disambati sama temannya. Aku tidak di median, percaya enggak? Lek dasane sampeyan dhewe weruh lho. Enggak kan? Karena sampeyan enggak lihat.
Lah, waktu itu Sayyidah Khadijah itu berada di posisi genting seperti itu. Ketika Kanjeng Nabi sambat bertemu dengan sosok yang asing di mata beliau, di ingatan beliau, sosok sing ganteng, sayapnya gede, bahkan kan diceritakan bahwa malaikat Jibril itu sayapnya membentang dari ujung barat dunia sampai ke timur dunia. Saking besarnya dan indahnya sayapnya beliau. Kanjeng Nabi sahabat kan Sayyidah Khadijah. Akhirnya Sayyidah Khadijah niki memiliki sebuah ide. Ini saya yakin jarang orang yang tahu mengenai cerita ini. Kadose loh ya, kadose. Akhirnya Sayyidah Khadijah niki memiliki sebuah ide untuk mengetahui, untuk mengindikasi siapa sosok yang mendatangi Kanjeng Nabi niki. Apakah sosok yang mendatangi Kanjeng Nabi niki malaikat? Apakah syaiton? Gitu kan? Kan ada dua kemungkinan, lek enggak kita tidak bisa lihat barang goib kan ada dua kemungkinan, lek enggak malaikat ya setan. Terus Sayyidah Khadijah niku memiliki sebuah ide untuk mengindikasi siapakah yang mendatangi Kanjeng Nabi waktu itu. Mungkin sampai tidak terpikir ya. Kalau mohon waktu pertama kali dengar cerita ini, kalau nggak sampai pikiranku untuk melakukan hal itu. Lah kok moro-moro? Ini posisi Kanjeng Nabi masih menggigil, sangat takut. Ketika Sayyidah Khadijah membuka jilbabnya, tiba-tiba Kanjeng Nabi tidak lagi menggigil. Tiba-tiba Kanjeng Nabi berangsur tenang. Kenapa coba? Gak mungkin kan gara-gara Sayyidah Khadijah lepas jilbab terus Kanjeng Nabi tiba-tiba tenang. Betul kan? Lah, ini adalah suatu taktik yang dilakukan Sayyidah Khadijah. Ini unik banget. Ini menunjukkan bahwa Sayyidah Khadijah ini memiliki kualitas pengetahuan yang tinggi di zamannya. Padahal kan waktu itu Arab bodoh banget, jahiliyah banget kan. Ngoten nggih kasarannya. Napa coba? Kok Kanjeng Nabi niku tiba-tiba berangsur tenang? Karena Kanjeng Nabi iki mau malaikat. Malaikat tidak bisa melihat, tidak suka, tidak bisa mau banget kalau melihat wanita tidak menutup aurat. Jadi emang saya nekani Kanjeng Nabi iki malaikat, terus malaikat ini semerep mau buka jilbab, dia ngalih malaikatnya. Tapi yang setan kok Sayyidah semerep enten wanita mempertunjukkan auratnya, pora setannya tepuk tangan ya. Iya kan? Lah itu tiba-tiba Kanjeng Nabi berangsur tenang. Berarti sosok yang mendatangi Kanjeng Nabi ini tadi pergi karena melihat auratnya Sayyidah Khadijah. Berarti sinten sosok niki? Malaikat ya? Malaikat. Niku berarti kan dengan ini kita bisa mengetahui bahwa Sayyidah Khadijah ini memiliki kualitas pengetahuan yang sangat tinggi di zamannya. Kemudian pertanyaannya, apa Ibro yang ini di sini ceweknya banyak ya, babaknya lebih banyak kayaknya dari cowoknya. Ini bisa diambil kesimpulan bahwa pendidikan itu tidak hanya boleh yang berpendidikan seperti Sayyidah Khadijah. Kalau misalnya mungkin banyak sekali yang menyatakan bahwasanya cowok itu kecerdasannya itu lebih tinggi daripada cewek. Tapi apakah dengan adanya riset ini terus kita menyerah untuk tidak melanjutkan pendidikan? Kan tidak. Nyatanya syariat Islam itu muncul pertama dipelukan Sayyidah Khadijah. Kanjeng Nabi dipeluk Sayyidah Khadijah untuk menenangkan. Dan syariat Islam itu ditutup di pangkuan wanita juga. Sinten garwane Kanjeng Nabi sing paling cantik? Aisyah. Waktu Kanjeng Nabi sedo di pangkuan Sayyidah. Ini membuktikan bahwa wanita ini berhak juga menjadi sosok yang cerdas, sosok yang pintar, sosok yang cendekia. Ini jadi nggak pandang cowok, nggak pandang cewek, kita semua tetap harus menjadi sosok yang berpendidikan. Nih lanjut. Saya satu cerita lagi. Yang kedua, teman-teman di sini tahu nggak
Aduh. Jadi Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi kita akan mungkin dohirnya yang kita ketahui selama ini cuma Abu Hurairah yang di depan ekspektasi publik. Makan. Yang kita ketahui hanyalah Abu Hurairah di depan publik. Kecerdasan beliau, betapa beliau banyak sekali meriwayatkan hadis. Padahal Abu Hurairah itu selain paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, Abu Hurairah ini merupakan sahabat Nabi yang paling miskin. Kasarannya ngoten. Abu Hurairah ini sangat tidak mampu, sangat guys. Sampai-sampai ada beberapa riwayat yang menyatakan saking miskinnya Abu Hurairah, saking setiap hari kelaparan Abu Hurairah ini, sampai-sampai Abu Hurairah jalan dari mimbar. Dengarkan semua. Sampai-sampai Abu Hurairah ini jalan dari mimbar masjid teng dalamnya Kanjeng Nabi ini sampai pingsan saking luwene. Coba sampean pernah nggak mau berangkat TPG sepeda pingsan saking luwene? Apa meneh rekondo? Teko kamare kono, kono sing lanang iki teko kene, apa mlebu kelas kono pingsan karena luwe tau mah. Nggak pernah ya? Kita harus enak banget hidupnya ya. Abu Hurairah tuh sampai pingsan, sampai dikira gila sama orang-orang yang lain. Karena bayangkan tiba-tiba jalan pingsan, dikira gendeng waktu itu. Dan pada zaman itu, cara menyembuhkan orang gila itu adalah dengan diinjak kakinya atau diinjak-injak lehernya waktu itu. Di Mekah itu seperti itu. Jadi Abu Hurairah itu pernah digituin karena disangka gila. Padahal pingsan temenan gue orang gila padahal. Terus sampai ada kejadian juga suatu hari Abu Hurairah ini lapar. Lapar, sak lapar-lapare, cek lapare wis. Lapar teman. Akhirnya Abu Hurairah ini jalan. Jawane Abu Hurairah ini mencari bantuan. Sinten sing bisa menyembuhkan kelaparan beliau. Akhirnya Abu Hurairah ini jalan. Bertemulah Abu Hurairah dengan Abu Bakar. Abu Hurairah ini mengajak Abu Bakar berbicara, berinteraksi dengan tujuan terselubung. Jadi jawabannya Abu Hurairah ini biar Abu Bakar ini menyadari mimik kelaparannya Abu Hurairah. Ini maksudnya Abu Hurairah ini ngoten. Nah, terus ketika bertemu dengan Abu Bakar, Abu Hurairah itu nyata. Ya Abu Bakar. Habis itu beliau berdua ini menginteraksikan sebuah permasalahan. Tapi sampai permasalahan itu tuntas dibahas, Abu Bakar udah gak sadar ya Abu Hurairah ini lapar. Jadi ditinggal ngalih. Abu Bakar pergi. Seakan ya Abu Hurairah ya wis mengharap bisa dari kelaparannya. Ternyata yang diharap-harap tidak sadar. Tidak peka istilahmu zaman sekarang. Akhirnya Abu Hurairah jalan lagi, melintasi sebuah lorong. Di ujung lorong Abu Hurairah bertemu dengan Umar bin Khattab. Modusnya Abu Hurairah ini keluar lagi. Aku tak membahas masalah lah. Menowo mari ini Umar menyadari mimik kelaparanku. Sayangnya sama kayak yang kejadian Abu Bakar. Sampai tuntas pembahasan masalah. Sajane ya Abu Bakar ini, Abu Hurairah ini pun sudah tahu tentang permasalahan itu. Bercampur ya sajane saking laparnya. Sampai habis tuntas permasalahan dibahas, ternyata Umar pun gak peka. Saatnya Abu Hurairah gak peka sama sekali Umar bin Khattab nih terhadap itu ya ngeluh ya. Wes kumat banget. Wes darah rendah, teng kalau apa. Lah kok bertemu dengan Nabi Muhammad. Ketika bertemu
Hurairah ini membahas permasalahan agar Kanjeng Nabi sadar dengan mimik kelaparan beliau. Tapi, betapa marifat Nabi kita, ini suatu mukjizatnya beliau. Ketika berpapasan dengan Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi langsung semerap. Cara kasarane, cara kasarane ngoten. Kasarane. Tapi Kanjeng Nabi sanggup. Terus kalau Kanjeng Nabi langsung ditawani. Abu Hurairah, kamu lapar kan? Ayo ikut aku ke masjid. Jadi dijakkan masjid. Niki kula ceriosnya dugi punya ini keluarkan mereka. Terus Abu Hurairah ini kalau Kanjeng Nabi dijakkan masjid. Jakkan masjid. Temriku kasarane Abu Hurairah ini dilelang. Kalau Kanjeng Nabi dilelang dalam artian ini Kanjeng Nabi ngelelang surga. Kalau zaman saya ini gak ono ya mau ngelelang surga ya. Niki zaman dulu wonten mau ngelelang surga Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sanjang. Sopo-sopo sing gelem ngewehi maem Abu Hurairah sing lagi kelaparan iki, sahabatku sing lagi kelaparan iki, tak jamin mlebu surga. Cara yo lek saiki sing angkat tangan, kasih semua angkat tangan deh. Terus akhirnya ada salah satu yang dipilih oleh Kanjeng Nabi, seorang sahabat. Iki kula lupa namanya dan waktu gurune kula ceriosku tidak disebutkan namanya sinten. Akhirnya Abu Hurairah ini dijak kalih niku kalih gurune. Dijak kalih Kanjeng Nabi, jalan ke rumahnya sahabat yang mau memberi makan. Tiba karena memang keadaan waktu itu ekonomi sulit, kenyataannya beliau sendiri pun miskin, gak duwe apa-apa. Terus Kanjeng Nabi kan sebagai pemilik rumah dia jalan awal tuh. Sing niki sahabat sing mau memberi makan niki jalan di belakangnya Kanjeng Nabi kalih Abu Hurairah. Sahabat iki batin, ya Allah, kene Kanjeng Nabi kambek Abu Hurairah lho ndek omah. Tak kei opo marine. Aku yo durung makan. Bojoku yo duwe opo, masak opo di rumah. Jadi ternyata beliau pun nggak tahu apa yang mau dihidangkan kepada Kanjeng Nabi dan Abu Hurairah. Ngomong saya. Selain itu, di sisi lain, ini disclaimer ya. Jadi dulu waktu zaman Kanjeng Nabi itu punya pondok namanya Tarim. Penghuni pondoknya ini namanya Ashabus Sufa. Terus mereka ini orang-orang yang tinggal di serambi masjidnya Kanjeng Nabi. Cara zaman saya pengurusnya siapa di pondok? Bagil. Zaman saya di Abu Hurairah ini Mbak Agil. Cara zaman saya ini Abu Hurairah ini lurah pondok Mbak Agil, pengurus wis. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah yang disebutkan anggota Ashabus Sufa itu satu pondok 70 ya, dikurangi Abu Hurairah bareng 69 lah. Mbak Agil ini anak buahnya sampai nih melok apa ini? Ini Ida, Mbak Nadia, Mbak Ain ini melok apa Mbak Agil mah. Akhirnya sih dia mau tambah buwil ketekan mau 70 tambah Kanjeng Nabi jadi 71. Dia mah gak duwe opo-opo, bayangkan dia omong cara aku pingsan. Tak kei opo orang sebanyak itu, tak kei mak opo. Sing Abu Hurairah dia sadar diri sebagai ketua, sebagai seorang yang memimpin. Abu Hurairah sadar bahwa beliau ini harus mengalah. Aku berarti ya kudu ngam-keri-keri. Anak buahku dhisik sing kudu ngawali. Jadi waktu datang ke rumah itu ternyata istrinya di rumah sahabat yang berdonasi ini cuma punya kurma sak grombol tok. Untuk orang 71 ini kalau dipikir secara logika, secara nalar cukup gak? Betul ya? Betul cukup ya? Akhirnya Kanjeng Nabi menunjukkan sebuah mukjizatnya beliau. Niku kan cara neng Banyuwangi ini neng Tampah lho ya. Misalnya ikut teng Tampah, terus kali Kanjeng Nabi niku ditutup kali sorbanipun beliau, ditutup sorban, seret niku kurma niku wau. Terus kali Kanjeng Nabi kan
mendhet satu-satu. Sanes ket mendhet, ket mlebet satu-satu. Silakan makan. Kalian semua orang 70 niku silakan makan. Masuk satu persatu, makan kurma itu sampai kenyang, tapi satu syarat. Surbannya nggak boleh dibuka. Jadi pokok tangannya dimasukin seret langsung makan. Jadi tangannya ya masuk surbannya nggak boleh dibuka. Akhirnya terus bergantian sampai 70 orang, sampai Abu Hurairah, sampai Kanjeng Nabi yang terakhir, sampai dahar sedanten, surban itu dibuka. Dan subhanallahnya, niku kurma sing tadi ditaruh di situ, jek utuh. Jadi yang dari tadi dimakan ini kan coro dipikir itu kurma surga loh. Tepuk tangan dong buat sahabat Nabi dan Nabinya itu. Nah, sekarang ibroh apa yang bisa diambil dari cerita barusan? Yang pertama adalah bahwa sebagai seorang yang masih thalabul ilmi, sing tasih mengenyam pendidikan, sebagai siswa, siswi, sebagai santri, sebagai murid, kita ini kudu tirakat. Abu Hurairah bisa hafal hadis sebanyak itu di luar kepala, cuman dia gak ono pulpen karena beliau tirakat, lapar. Niku Abu Hurairah ini bahkan ada yang menceritakan bahwa Kanjeng Nabi itu, kenapa kok Abu Hurairah ini bisa hafal hadis sebanyak itu? Karena Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah seperti tangannya ini cara diberentet terus ngeten, mengambil cahaya dari langit kemudian dimasukkan ke tubuh Abu Hurairah, dinyatakan ke tubuh Abu Hurairah. Niku nggih berkah tirakate Abu Hurairah. Nggih, terus lah pengen thalabul ilmi sing pengen ilmune meresap nembang nggih. Ojo lapar. Harus kuat menahan lapar. Kan salah satu tombol hati pisan ya. Oleh saya kira lapar gak bisa mikir ya. Padahal ada sebuah riset yang membuktikan bahwa ketika kita lapar, kinerja otak ini berjalan lebih cepat. Jadi sebenarnya puasa itu membantu konsentrasi. Untuk ya kadang yang sing gak iso pisan saya. Ada mungkin beberapa orang yang kalau puasa itu justru meningkat konsentrasinya. Atau gini aja ya, kita tengahi. Ada yang menyatakan kalau lapar gak bisa mikir, tapi ada juga riset yang menyatakan kalau lapar justru lancar mikirnya. Gimana kalau kita tengah-tengahi? Yaitu kalau mau belajar setiap harinya, kita ini harus makan tapi gak boleh terlalu kenyang. Karena kan berhentilah makan sebelumnya. Lek warteg di kelas malah bubuk kayak Mbak Ida biasanya. Oke, terus yang kedua, dari cerita tersebut dapat diambil sebuah pelajaran bahwasanya Kanjeng Nabi ini adalah seorang sahabat yang sangat peka terhadap keadaan sahabatnya. Oke, terus kita kalau teman kita berada dalam kesulitan, lalu kita juga harus peka untuk membantu bahkan sebelum dia meminta tolong. Jadi kita harus peka. Yang ketiga, bahwasanya seorang pemimpin itu harus mengutamakan kepentingan rakyatnya dulu sebelum dirinya. Oke, ini sudah kayak ceritanya kayak. Langsung masuk kuis ya. Niki hadiahnya pundi?